Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Saiful Anwar Yasin. Selawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya sehingga sampai akhir zaman. Kuliah subuh pagi hari ini akan dipimpin oleh Al-Haram Bapak Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Saiful Anwar Yasin. Acaranya tetap Pak Ustaz jadi 1 jam, 3/4 jam untuk tausiahnya dan 1/4 jam untuk tanya jawab. Ceramah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat. Semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Amin. Mudah-mudahan umur yang diberikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai sarana lebih mendekat kepadanya, jauhkan semua apa yang dilarang Allah dan kerjakan apa yang diperintah. Insyaallah hidup kita akan berbahagia baik di dunia maupun sampai akhirat. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Aqwam yang saya hormati, memang saya suaranya agak sedikit lemah karena malam tadi sudah tengah malam baru pulang, bangun 3:30. Saya mau ke kamar mandi, Pak Jeffrey telepon, jangan lupa mau pakai sarung. Ya, sebenarnya sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Lebih baik saya jelaskan kiat-kiat untuk menghadapi Ramadan. Begini, karena banyak pengajian kadang-kadang dalam bulan Ramadan hanya menjelaskan Al-Baqarah 183. Setiap malam kita dengar Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lagi lagi kita ke masjid sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Besok kita ke sana, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setiap malam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga kalau saya perhatikan berapa tahun yang lalu nggak nama-nama kita itu mulu. Oleh karena itu lebih bagus pengajian itu sebelum masuk Ramadan kita mulai bicarakan Ramadan supaya dalam bulan Ramadan nanti kita dapat ilmu-ilmu yang lain lagi, insyaallah. Bapak, sebetulnya Ramadan itu bukan pada umat Islam saja yang namanya Ramadan itu
saat-saat umat Islam berpuasa. Dalam agama lain juga ada Ramadannya dia. Ada. Loh, Pak Ustaz yang benar aja. Lah iya. Baca aja ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Yang beriman. Kalau nggak beriman nggak apa-apa. Nggak dipaksa. Banyak yang Islam tapi belum beriman. Tuh. Udah jelaskan sampai sini aja dulu kan? Banyak yang Islam tapi belum beriman. Memang kenapa? Itulah manusia. Sudah beriman, ada juga lagi kadang-kadang yang tidak melaksanakan. Tuh. Islam, iman, ya, ihsan, itu tingkatannya. Islam, iman, Islam, ihsan, terus gitu. Wahai orang beriman, kutiba, diwajibkan, diwajibkan ini mengandung isim yang disebut dengan naibul fa'il. Kalau bahasa kita kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji, naibul fa'il asal kata fa'ala, yaf'alu, kataba, yaktubu, fu'ila, jadi kutiba. Passive voice. Misal begini, ini bahasanya dulu ya. I put, apa nama bahasa Inggris ini? Selulah ya. Ya, on the table. Itu aktif. Sekarang kita jadi pasif yang jadi pokok kalimat tadi jadi penderita ya. Tuh, the cellular was put by me on the table. Diletakkan. Tadi saya meletakkan. Sekarang ini diletakkan oleh saya. Jadi simpulannya kutiba, diwajibkan. Pada siapa diwajibkan? Pada orang lain. Ayat selanjutnya, kama, sebagaimana, itu dia. Kutiba alaikum, diwajibkan kita min qabli, before, sebelum kamu. Siapa ini? Saya di rumah kebetulan ada Injil, ada 7 Injil di rumah. Saya buka 2 Injil, Taurat, Injil. Kenapa beda? Taurat, Injil beda. Kalau Taurat ini dipegang oleh orang Israel yang beragama Yahudi. Kalau Injil oleh orang Nasrani, Al-Quran oleh orang kita yang sedang duduk di saat ini. Di dalam Taurat itu ada namanya Injil Daniel. Bapak nanti kalau punya Injil Daniel, dalam pasal 10 ayat 2 itu sana ada perintah puasa buat orang Israel yang agama Yahudi. Sudah itu ada lagi namanya ayat Yesaya 58, 35, 38. Dalam Injil Matius
pasal 16 ayat 16-18, Injil Markus pasal 15 ayat 22-28, Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 28. Itu ada di sana. Nah, dalam agama Parsi pun ada, dalam kitab Dasatir, dalam Khandak 7/4-28. Situ ada kuasa. Jadi itu wajib kepada. Dan kalau itu pada siapa diwajibkan kita. Jadi bukan pada umat Islam saja, umat-umat terdahulu sudah. Puasa ini adalah ibadah yang paling tertua di dunia. Yang menjadi masalah sekarang ini ialah itu tujuan puasa itu sendiri la'allakum ye may what of, supaya kita jadi orang yang takut, takwa. Nah, ini yang berat bagi saya untuk menguraikan itu, takwa itu. Seperti malam tadi saya ceramah depan anggota DPR, Pak, ini buka kartu kan. Malam tadi dia cerita soal pilkada. Setelah habis dia cerita, saya ngomong, mudah-mudahan Bapak ini benar, saya segitu. Mudah-mudahan. Karena mulut saya orang Bekasi udah tahu dah, ya, nggak bisa main-main. Tapi nggak nyakitin nanti orang, enggak. Kita doain Bapak ini benar. Sebab yang setahu saya kalau pilkada itu kalau sudah jadi lupa. Beda sama PKB. Kalau PKB lupa, jadi udah tahu itu. Nggak usah gua terangin lagi. Ini ya, kita ini maaf menjadi one of-nya itu yang sulit. Sewaktu sewaktu tanggal lebih kurang 3 minggu yang lalu saya diundang oleh Forum Komunikasi se-Indonesia di Pondok Gede bertemu dengan Surya Dharma Ali. Bertemu dengan Surya Dharma Ali, dia bilang, dia bilang perkembangan umat Islam saat ini baik sarana pendidikan maupun prasarananya itu berkembang 64%. Sedangkan Kristen 84%. Dengar? Nggak dengar? Islam hanya berkembang 64%, sedangkan orang Nasrani yang Protestan itu berkembang 84%. Kira-kira menangan siapa? Jawab sendiri. Katolik 87%. Jauh. Diam-diam mereka nggak perlu lagi dia memperlihatkan, nggak lagi dia. Jadi pengamanan, sehingga ada suatu asumsi, opini, seandainya
duit kita yang ada ini kita jadikan untuk bangun sarana pendidikan Islam. Ini di RW berapa? Ada 3 rumah sekolah Islam. Begitu banyaknya duit kita, tapi sayang duit itu mengalir kemana-mana. Bikin guyon lah saya. Guyon ini sebenarnya kenyataan memang. Pada suatu malam saya bilang saya mimpi, itu guyon saya. Mimpi saya mau minta sumbangan sama Ahmad Fatona untuk bangun sekolah. Dalam mimpi saya dijawab sama Ahmad Fatona, saya mau bantu kiai, cuma duit saya udah habis untuk biayain orang. Biayain siapa? Ayu Naila, Ayu Azhari, Kiki Amalia, Dharma Bangsa, habis, udah gak ada lagi. Paham kan maksudnya kan? Kita tuh duitnya tuh habis kepada hal yang tak bermakna. Sedangkan mereka nih sekilas info. Oleh sebab itu pengamalan ayat Al-Quran la'allakum tattaqun tadi terlihat sehabis Ramadan. Ini yang terus saya berikan. Kalau sedikit demi sedikit kita perbaiki dengan ibadah kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya yang saya jelaskan di radio, man qala Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Enggak usah banyak-banyak kata Nabi, 100 kali aja. Wajaballahu yudkhiluhu ilal jannah. Allah merasa berkewajiban memasukkan dia ke dalam surga hanya mengucapkan kalimat Allahumma ajirni minan nar. Nih, Bu. Doa paling mudah itu, pendek lagi. Allahumma ajirni minan nar. Bisa kan? Ayo kita baca sama-sama. Allahumma ajirni minan nar. Cepet. Habis sholat. Mati kita malamnya langsung dibawa ke jannah surga. Bertanyalah orang, apa sebetul maksud hadis itu secara hakiki Pak Kiai? Dibilang gitu. Kalau kita sudah berdoa dengan Allahumma ajirni minan nar, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mengundang kita ke dalam neraka kita tinggalkan sesuai dengan doa kita. Sekali lagi, kita sesuaikan doa kita dengan tingkah laku kita. Betul apa betul? Jangan berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Keluar dikit lagi, nggak cocok. Makanya jangan pernah kering mulut kalian, kata Rasul, dari berzikir kepada Allah. Ingat, berzikir, berpikir. Datanglah ibu-ibu menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, nampaknya pengajian engkau hanya untuk kaum laki-laki aja. Kami kaum wanita mana? Nuntut ibu-ibu. Kata Rasul, kaum wanita itu gampang masuk surga. Pertama, dirikan sholat 5 waktu yang baik, jihad di jalan Allah. Jihad bagaimana ya Rasul? Nurut sama suami, tuh itu jihadnya tuh.
perhatian pada ayah seorang istri. Adiknya ngasih tahu, kalau bahasa Cina, Kak, ayah sedang sakit keras. Iya, ya, nanti kakak kesana setelah abang kamu pulang. Abang kamu nggak di rumah, saya nggak boleh keluar rumah kalau nggak ada seizin abang kamu. Iya, saya cuma ngasih tahu. Nggak letak-letak juga ini. Balik lagi, Babe udah meninggal. Ya, ntar gua datang, abang lu belum pulang, tunggu deh. Balik lagi, abang udah dikubur. Iya, tapi belum sempat datang. Kenapa? Suami kan. Pas lakinya pulang cerita bininya, Bang, tadi Sudin ngasih tahu ayah gini. Kamu nggak kesana? Saya nggak mau pergi kalau tanpa abang. Karena dilarang oleh almarhum ayah, jangan meninggalkan rumah kalau tidak seizin kamu berdasarkan hadis Rasul. Yuk kita sana. Ringkas cerita, Imam Hasan Al-Basri yang makamnya atau kuburnya yang dibombardir oleh Amerika yang di Irak itu mimpi dia. Kalau mimpi ulama beda sama mimpi kita, Pak. Nggak sama, makamnya beda. Mimpi apa? Malam tadi saya diberitahu si Anu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Setahu gue dia orangnya enggak begitu anu sama ibadah, tapi bisa masuk surga. Gara-gara bisa mendidik anak perempuannya taat sama suami. Cuman itu aja penyebab itu. Itu begitu Rahman Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Banyak ibadah, banyak zikir, punya niat untuk memperbaiki jati diri. Nggak usah khawatir. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau mau berusaha ke arah itu. Itu aja. Inilah puasa. Yang sebentar lagi kita lakukan. Nah, menjelang masuknya bulan Ramadan ini jangan lupa bulan suci, kita harus berada dalam keadaan suci. Bapak, saya mau nanya, dan Bapak aja yang nanya. Istri wajib nggak minta maaf kepada suami? Jawab. Jangan pelan. Wajib apa enggak? Udah. Takut amat. Tapi alangkah baiknya dimustahabkan buat diri kita yang minta maaf dulu sama istri kita. Itu kalau mau masuk Ramadan itu. Nur, maafin abang. Besok kita mau puasa. Abang banyak menyakiti hati kamu, Nur. Abang suka membohongin kamu. Ngomong. Tega nggak ngomong gitu? Tega. Apa? Istri juga begitu. Nur udah maafin kan? Nur sebenarnya tahu abang tuh tukang bohong. Saling bermaaf. Istri juga begitu. Ini kadang-kadang kalau bini disuruh minta maaf sama laki, nggak level. Nggak level. Minta maaf.
Bang Nur juga minta maaf. Mulut Nur rewel, ngomelin abang terus. Iya, abang maafin. Sebenarnya abang juga tahu lu paling comel. Kalau nggak ingat-ingat, gua cewek bibir lu. Nah, ini Ramadan. Ini yang harus kita laksanakan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bukan mempersiapkan masakan. Sudah ke ibu kita maaf sama siapa lagi? Sama anak. Ya. Nah, maafinnya ya. Nggak suka numbit pipi lu. Iya. Nur juga minta maaf. Suka ngeyel sama perintah emak. Kan enak. Sudah itu sama siapa lagi? Nah, ini yang ketiga yang berat nih. Sama pembantu. Sama siapa? Panggil pembantu kita. Kalau kita datang nih, ya, nih gua sama bapak minta maaf sama kamu. Besok kita mau Ramadan. Ibu suka goblok-goblokin kamu ya. Minta maaf. Bisa nggak berbuat seperti itu? Ini masalahnya. Tak usah cerita ngaji yang tinggi-tinggi. Ngaji ini ada ini. Paling pembantu bilang, iya bu. Ia juga minta maaf. Ia tahu ibu goblok-goblokin ia. Emang ia goblok. Kalau nggak goblok, mungkin jadi pembantu ibu. Pembantu itu ya. Kita gampang banget goblok-goblokin orang. Nggak boleh itu. Dasar bego, nggak boleh. Di dunia ini nggak ada orang yang pintar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, tujuan puasa itu untuk membentuk watak kita. La'allakum tattaqun tadi. Bisa nggak? Kapan terciptanya tattaqun ini? Sehabis Ramadan kelihatan orangnya benar apa enggak. Sama dengan orang ibadah haji, haji mabrur atau tidak sesudah pulang dari haji. Nah, kemarin saya jelasin mengenai masalah kaum wanita, mengenai masalah puasa. Ibu, kalau ibu ada yang hamil, ibu gak kuat puasa, khawatir dengan diri ibu, khawatir dengan diri ini, boleh ibu berbuka bayar fidyah. Menurut Imam Hambali, bayar fidyah dan juga bayar puasa nanti menurut Imam Hambali. Sama hampir bersamaan pendapatnya dengan Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau khawatir untuk diri kita, nggak usah bayar fidyah, entar aja bayar puasanya. Tuh. Tapi kalau khawatir terhadap diri ibu dan diri anak, bayar fidyah juga, bayar puasa juga. Demikian. Tapi di sini nggak ada yang beranak lagi saya lihat. Makanya kalau bisa, ya, sebelum bulan Ramadan datang, panggil guru, tolong diberikan pelajaran mengenai masalah Ramadan. Sebulan Ramadan nanti kita puasa sudah memahami ilmu puasa itu sendiri. Malam kemarin ditanya, bukan malam kemarin, malam tadi.
Ada orang yang dibolehkan tidak puasa. Memang benar, ada 4 kelompok yang boleh, yang dibenarkan tidak puasa. Pertama, bayi. Yang kedua, orang tua jompo, linglung, mau pulang ke sumber harta dia mau pulang. Saya punya jemaah haji, dia mau pulang dari masjid. Kemana pergi nantinya? Ke Blok M, cari sama anaknya, ketemu di tempat kantornya dia bekerja dulu, percetakan keuangan. Pulang Jumat, itu linglung. Itu yang itu nggak wajib puasa. Yang ketiga, pekerja berat tambang seperti tambang batu bara, ya itu dia boleh tidak puasa. Di saat dia nggak kuat, boleh dia makan. Dia hanya bayar fidyah saja, tidak perlu bayar puasa, karena nggak mungkin dia akan lemah terus menerus akan makin berat pekerjaannya. Penarik beca, kalau memang penghasilannya memang narik beca itu, kalau dia nggak narik beca nggak bisa, dia boleh tidak berpuasa di saat dia nggak kuat lagi, bukan disengaja. Sahur tetap sahur, tapi waktu dia narik beca kira-kira pukul 11 nggak kuat, lemes sebenarnya, makanya guna-guna di saat itu dia boleh berbuka. Kalau memang pekerjaannya terus-menerus itu, dia cukup bayar fidyah, tidak perlu bayar puasa. Demikian pembahasan malam tadi. Yang keempat, orang gila. Jadi kalau ada di antara daerah permainnya orang nggak puasa, tinggal lihat aja. Ya, kalau ada di antara daya permainnya orang nggak puasa, tinggal kita lihat. Anak-anak bukan enggak, umurnya lebih kurang 5 tahun beda sama umurnya Pak Haji Effendi. Berarti baru 45-an ya. Kalau begitu mungkin orangnya kerja berat kali. Enggak kali, duduk-duduk aja santai. Anak-anak bukan, gua pasti gila. Jadi orang gila. Makanya kalau ibu dan bapak kalau nggak mau puasa udah, jadi orang gila. Ya. Jadi puasa ini merupakan salah satu perisai untuk memperbaiki jati diri kita dengan puasa. Kita berdoa, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya, kita mohon pada Allah agar kita sampai bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, saya ada jadwal nggak sih bulan Ramadan? Belum bikin? Ada. Tapi nanti dia nanti telepon rumah ya, jangan sama Bapak dan Ibu berbahagia. Jadi kesimpulannya, persiapkan diri di dalam saat mencapai Ramadan agar kita dapat melaksanakan Ramadan itu nanti dengan baik. Yang terakhir, saya tambah pelajaran. Di dalam kehidupannya ada 2 hal yang sangat kita tidak senangi. Yang rahmat dibenci oleh 2 kelompok, itnan 2 kelompok, yang rahmat dibenci. Apa itu? Kalau sebut yang 2 ini, jarang orang yang tertawa. Satu, yakrahul maut, orang takut dengan kata-kata mati.
Wa innal mauta, padahal mati itu sendiri kata Nabi khairum min fitnah, daripada menanggung fitnah di dunia. Mati itu satu-satunya jalan untuk mengentaskan cobaan-cobaan yang sudah tidak mampu lagi kita menghadapinya. Jadi mati itu kata Nabi lebih bagus daripada menanggung fitnah, menimbulkan kekufuran. Minta mati nggak boleh, tapi kalau menghadapi mati itu pasti. Nggak ada orang yang senang, oh mati, nggak ada. Nggak ada orang tepuk tangan, karena takut mati lah. Ibu kalau sakit ke dokter nggak? Ke dokter. Emang kenapa ke dokter? Karena takut mati. Itu secara hakiki gitu tuh. Karena gitu lah syariat hakikat ma'rifat. Kenapa ke dokter? Gua takut mati maka gua ke dokter. Tuh. Satu. Ini kalau mau dilanjutkan ngaji soal mati ini waduh. Ya. Yang kedua, wakil man, sedikitnya harta. Orang kadang-kadang takut tuh nggak punya harta, nggak sama dengan orang lain. Sedikit kan orang motor punya dua, kita cuma satu, belum dibuka sedikit. Sedikit kredit. Padahal kata Nabi, al-aqallul mal, sedikitnya harta aqallul hisab. Nanti di akhirnya dihisabnya nggak lama. Punya harta cuma itunya dihisabnya nggak lama, sebentar benar. Sepul, ya. Dapat dari mana itu motor? Jawab. Udah itu nggak ada lagi ditanya, udah punya apa? Banyak harta kita, makin banyak persoalan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bukan berarti kita nggak boleh berharta. Kata Ali bin Abi Thalib, ingat hisabnya. Hisabnya itu apa? Kalau kita beli kendaraan, umpamanya, sekarang kendaraan ada yang namanya R3, Karimun, Pajero, Israel, ya, Israel ya, Israel, ya, yes, Innova. Berapa harganya? 2,5% dari harga itu kita keluarkan. Tidak usah khawatir lagi bawa kemana-mana, aman itu. Ya, seperti bapak beli mobil Karimun misalnya, kan kecil itu, berapa harganya? 112.000 misalnya, 2,5% dari 112 juta tadi. Dah bersih tuh Karimun, mana aja tuh. Malaikat lihat, oh dan itu udah. Jangan lu ganggu. Lihat lagi pajak penuh dengan R3. Mobil itu R3 siapa? Haji sepenuh rumah mana? Kita dia bermain, jangan diganggu. Udah beres tuh. Makanya televisi yang sudah dihitung 2,5%-nya itu jarang rusak, Bapak. Tapi kalau yang belum itulah kadang-kadang gambarnya begini gitu. Nah, tolong ya, uang ini kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Saya nasihatin sebelum saya tutup, jangan memberikan infak kepada orang yang nggak jelas.
jalan-jalan itu sebabnya nggak jelas gitu. Sholat kagak. Padahal Nabi mengatakan al-malun soleh ala waladin soleh, harta yang baik serahkan kepada orang yang baik-baik. Jelas. Serahkan sama Pak Haji Effendi untuk pengembangan madrasah, sekolah, TK. Betul, Ji? Betul. Bukan sedekah sembarangan, Pak. Kita kadang-kadang kan kalau sedekah asal ngasih aja, enggak rupanya. Setelah saya teliti benar, kita memberi itu harus pada orang yang betul-betul jelas. Dengan kata-kata ini salah seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya berinfak sama seorang pelacur boleh nggak? Nibien boleh, tapi dia kan pelacur. Dengan infak yang kau berikan itu mudah-mudahan dapat terdidik batinnya agar berhenti jadi pelacur. Apa tinjauan secara hakikat? Harus terus-menerus orang ini kita bina. Jadi dengan duit tadi kita membina. Membina ini sekarang yang susah. Bahkan sama orang kaya sendiri kita boleh memberi. Kan dia udah kaya, ya, supaya dia dengan pemberian kamu itu hatinya tidak jadi pelit. Jadi orang kaya boleh kita kasih sedekah. Seperti daging korban itu orang kaya boleh dikasih. Iya, harus kasih. Karena kadang-kadang lebih dia kadang-kadang. Iya, kok saya nggak dapat daging korban? Ada yang begitu, coba nih nanya, kok saya nggak dapat? Oh iya bapak, miskin belum ditulis ya. Pusing saya. Masih ngaku aja miskin pada. Ayo saudara. Tapi untung di Jaya Permainan nggak ada yang itu nggak ada. Nggak ada yang nanya-nanya daging korban pun nggak ada. Kalau udah korban udah serahin, nggak usah pakai ditanya. Ini sebelum korban pakai ngomong sama panitia, jadi tolong dadanya semua buat saya ya, pahanya. Jadi apa lagi yang mau dikorbankan orang? Tinggal gigi sama kuping kambing. Ya, jadi sebentar lagi kita Ramadan. Saya tutup dengan sebuah hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan, fa Ramadan rahmatan jannah." Barang siapa yang masuk bulan Ramadan senang hatinya, bebas dari api neraka. Ada yang ingin tanya? Maka Ustaz, yang nanya Ustaz juga ini. Ya. Ustaz, jika seseorang melaksanakan puasa sunnah, kemudian diundang ke hajatan, misalnya pernikahan, sebaiknya puasanya diteruskan atau dibatalkan, Ustaz? Terima kasih. Tolong Pak, udah jauh sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, jika seseorang melaksanakan puasa sunnah, kemudian diundang ke hajatan, misalnya pernikahan, sebaiknya puasa sunnahnya diteruskan atau dibatalkan? Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Bagus. Pertanyaannya bagus. Dengar baik-baik jawaban. Jangan ditanya lagi sama Ustaz lain. Kita kadang-kadang udah tanya sama Ustaz, tanya lagi ono. Mengadu domba Ustaz. Batalkan puasa. Pak, jangan bertahan dengan saum kita. Yang undang kita itu lebih senang hatinya kalau kita makan makanan dia. Orang Arab kafir Quraisy saja sewaktu mengundang Nabi Muhammad, Nabi nggak mau makan, kecewa beratnya.
Saya mau makan makanan kamu, kata Nabi, kalau kamu mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai ngomong tuh Arab Quraisy, yang penting makannya dimakan. Begitu kiranya orang kalau makanannya dimakan, kita diundang. Sama dengan saya, Ustaz. Waktu diundang ke PLN Tenggara, saya sedang saum sunat itu. Saya diundang memberikan ceramah, saya lupa ada jadwal. Sampai di sana ada disediakan makanan udah. Saya berbuka, padahal udah jam 2. Memenuhi undangan, hukumnya apa? Bapak kalau diundang nanti untuk pernikahan wajib datang. Kalau nggak diundang jangan. Ini kadang-kadang diundang nggak diundang nongol. Nggak boleh itu, nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Kalau mau datang besoknya, maaf kemarin saya nggak bisa hadir. Oh iya ibu, kenapa? Kalau ibu nggak undang. Ya, nggak boleh datang. Ya. Jadi Ustaz lebih afdol di Padang. Ya, ingatkan itu Pak. Jangan kekeh dengan yang sunnah. Makan berpahala. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. kebetulan saya dalam bulan Ramadan ini kita menerima ambil zakat. Kemudian ada wanita hamil. Jadi saya baca apa? Fidyah. Apakah ini nanti wajib setelah selesai Ramadan yang membayar puasa ya? Ya, ya. Fidyah itu sebagusnya di dalam kitab Al-Umm itu, dalam kitab fikih karena Imam Syafi'i, dalam kitab Fathul Wahab juga, itu lebih bagus dibayar pada hari kita nggak puasa. Jangan tumpuk-tumpuk. Saya nggak puasa hari ini, langsung kasih sama fakir miskin. Ya. Tapi ada orang yang bayar fidyah tuh itu yang udah meninggal Pak. Yang tertumpuk itu udah meninggal. Yang dihitung dari umur sekian sampai sekian dipotong sekian tahun. Itu bayar fidyah. Sesuai dengan ayat kafir ya tumpah miskin. Ya. Jadi Pak Dia bayar hari itu langsung. Ya. Fakir ya tumpah itu dan apalagi? Mana? Jangan malu-malu Pak, nanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang mengenai orang yang kerja berat, katakanlah tadi nggak bisa, kerjanya berat, nggak kuat, terus buka, bayar fidyah. Karena kan kerjanya itu terus pastinya. Iya. Nah, fidyah itu kan dibayar untuk orang fakir miskin. Kalau misalnya dia tergolong orang fakir miskin, dibayarnya ke siapa gitu? Karena di sini dalam slogan itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pertanyaan bagus sekali. Ya. Dia puasa, penambang lagi, nggak kuat berbuka. Bagaimana bayar fidyahnya? Sedangkan dia juga orang miskin kan, begitu kan? Bagaimana membayar fidyah? Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Ini hukum. Seorang laki-laki mengadu kepada Rasul bulan Ramadan, dia gaulin bininya. Bergaul di siang hari. Dua-duanya lupa. Datang kepada Rasul. Halaktu ya Rasulullah. Kaifa halakta? Rusak kenapa? Saya kegaulin bini saya. Gimana caranya? Bayar fidyah. Fidyahnya apa? Bebaskan anak. Siapa anak itu? Budak.
bulan turut-turut mutawaziyah. Boro-boro 2 bulan nusul. Hari ini ada 15. Kasih makan orang miskin 60 orang. Tidak punya ya Rasul. Nih, bagi-bagi nama orang miskinnya. Kita juga nggak ada makanan di rumah, kita juga. Ya udah ambil buat kamu. Tuh, seperti itu. Rusoknya. Kita yang bantu. Contoh kedua, seorang pemuda kepengen berumah tangga tapi nggak punya ini untuk membayar mahar, kita wajib patungan. Ada nggak pemuda sini yang mau nikah nggak mampu? Wajib di patungan. Siapa? Jangan dengar. Jangan masuk hati. Sabar kamu. Ya, jadi gitu tadi artinya. Sebenarnya bapak-bapak ini udah paham rata-rata, cuma kadang-kadang masih ragu-ragu. Jangan tanya sama orang lain sama, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, inilah ya. Satu lagi. Ibu-ibu ada. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan masalah uang haram, Ustaz. Misalnya orang yang pejabat badan korupsi, Ustaz. Misalnya uang itu kembalikan beberapa masjid atau sekolah-sekolah Islam ataupun pesantren Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kalau misalnya orang mau ibadah di masjid yang tadi hasil perbuatan dari uang haram, apakah yang ibadah tadi bisa diterima atau tidak? Yang kedua kalinya, apakah misalnya itu anak-anak murid-murid pesantren atau murid dari sekolah Islam tadi telah berhasil, apakah itu hasilnya itu berkah atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak samar-samar, siapa yang bisa bantu? Soal anak sekolah gratis itu ya Pak. Gimana tadi pertanyaannya? Iya, kontrol ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, kalau misalnya membangun masjid, tapi dari uang sumbangan korupsi, hasil sumbangan dari korupsi itu yang beribadah bagaimana? Yang kedua, kalau itu untuk pembangunan pondok pesantren atau sekolahan, nah muridnya ini yang sekolah di hasilnya ini kira-kira berkah atau tidak? Udah paham? Sama-sama tadi. Pertama, jawabannya di dalam sejarah pembangunan Ka'bah, orang Arab kafir Quraisy saja masih menyisihkan uang yang halal untuk membantu Ka'bah yang dilanda kebanjiran terus. Itu orang kafir Quraisy saja ngumpulin duit boleh hasil dagangnya dia sedikit-sedikit untuk membantu Abdul Muthalib dalam membina Ka'bah. Itu orang kafir aja tahu dan nyari yang halal. Pahamnya belum? Kalaupun terjadi pengumpulan dana dari hasil, kita tahu dia itu big corruptor. Kita sengaja minta duit dari dia, kita jadi pembangunan masjid. Masjid itu menjadi masjid diroro. Maka dikabur. Harus betul-betul dengan uang yang rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Makanya dalam kitab Mukhtar wal Hadis An-Nabawiyah, ini sebagai tandingan ya Bu ya, pertanyaan Ibu udah terjawab ini. Sampai nggak nih? Sampai ya? Idza hajja rajulun bimalin haramin wa huwa yaqul,
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Kalau dia berhati dengan uang yang model ditanyakan ibu tadi melalui pengeras suaranya Pak Haji Superno, duitnya nggak jelas. Wa qala azza wa jalla la labbaika wa la sa'daika. Makanya sekarang kemudian hebat terjadi pada seluruh jemaah haji Indonesia kena potongan deducted hasil 42%. Banyak yang nangis di tahun ini Pak. Yang sudah melunaskan aja belum tentu bisa berangkat haji, termasuk yang ngomong, tahu Pak? Iya. Nggak tahu apa jadinya. Umat lain itu sekarang. Jadi jelas saya bilang jangan menyumbangkan duit haram untuk pembangunan masjid untuk dijadikan label halal, nggak boleh. Sama dengan hasil wahwe, hasil porkas dulu zaman dulu ya, nyumbang ke masjid, nggak boleh. Kalau kita tahu. Makanya waktu orang Cina mau nyumbang ke sekolah saya nggak terima Pak, nggak terima saya. Jangan kau bilang, kau bikin aja buat nyumbang wihara. Saya gitu. Saya masih bisa minta di Bintara Jaya Permai sedikit. Pusing amat benar. Doa. Ya Bu, ya. Sekarang untuk nyumbang pesantren. Dia berdiri saya. Pak, anak yang tamat pesantren itu kalau nggak betul didikannya di luar, sesudah dia tamat dari pesantren malah lebih bararadun dari anak yang ke pesantren. Swear. Lebih baik. Kenapa tidak mendapatkan pengarahan? Karena dia pesantren itu di yang namanya uang masuk numpang macam ya. Jadi memang harus betul-betul murni, pure. Tapi yang mau mencari yang halal 100% repot juga. Kalau mau mencari yang halal 100% buat apapun, Bu ingat, Ibu sumbangkan uang hasil sendiri. Apa itu? Ibu tanam pisang sendiri, dirawat sendiri, ditebang sendiri, diperem sendiri, digoreng sendiri, dijual sendiri, semua serba sendiri, nggak campur tangan orang. Itu baru 100%. Kalau masih ada campur tangan orang lain, pasti. Nah, lantas jalan keluarnya apa? Ingat, niatkan dalam hati apa yang Ibu berikan ini ikhlas semata kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan. Engkau Maha Tahu. Boleh kan? Ujungnya selama kita tidak sengaja mengambil uang-uang yang benar untuk infak sedekah, itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gua kalau nggak dapat korupsi tahun ini gua nggak mau sedekah. Itu nggak boleh. Ya, inilah dulu pengajian Ibu dan saya informasikan terus terang saya dulu sering minta bantu di sini pembangunan sekolah. Alhamdulillah sudah naik ke lantai 2. Kemarin Pak Haji Superno datang ya, tanggal 15 ya datang untuk tingkat finishing adalah kurangnya bangsa 20% lagi dah kelar ya, udah 2 lantai sekarang. Terus saya nggak saya nggak tahu ya, alhamdulillah. Makanya Ibu saya laporkan ini karena saya berasa bertanggung jawab karena Ibu tuh pernah
pernah memberikan bantuan. Dan ini juga nggak putus nanti. Saya juga masih mengharapkan nanti bantuan ibu-ibu dan bapak pasti kalau bisa nanti bulan Ramadan aja ya Pak Haji ya. Dan Pak Haji gitu, dan alhamdulillah kan saya menyiarkan, dia nggak menyiarkan saya mau beliau cukup, dia banyak juga bantuannya. Dan setiap saya ceramah di sini alhamdulillah, saya sekolah sekarang sudah punya murid lebih kurang 120 orang. Pada baru itu sekolah, ya baru. Alhamdulillah banyak yang kita terima pindahan. Karena depan sekolah kita tuh strada, sekolah strada. Masalah daerah-daerah betul-betulnya Pak Haji Supeno tahu masih kampung itu, tapi kampung kota lucu. Kampung kelihatannya penduduknya perumahan kayak kita di sini, perumahan dikelilingi oleh perumahan. Jadi orang perumahan tuh masuk ke situ, ya. Orang perumahan Bali 1, Bali 2 itu sana sekolah itu. Nah, orang doa juga supaya sekolah kita ini bisa muncul. Kalau di tengah kota sekolah, maksudnya kan. Tapi kalau di kampung itu memang nggak berat perjuangannya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bantu sekarang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajian yang dapat pada pagi ini merupakan subuh dapat menambah ilmu pengetahuan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal berbilang hari. Ya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ya. Kalau nggak salah malam ini malam nisfu sahabat bagi yang mau melaksanakan malam ya. Nisfu sahabat bagi yang mau, kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Ya, yang penting mari bersama berlapang dada, berani berbeda dan saling mengganggu, sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa'fu 'anna Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa ahlna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina sabira wa fi ainin nasi kabira. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min du'a'in la yusma wa na'udzu bika min hamdin la yarfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun